Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang Sistem Informasi Eksekutif. Ya, jadi Sistem Informasi Eksekutif ini merupakan sistem informasi manajemen atau organisasi yang dimaksudkan untuk digunakan oleh eksekutif perusahaan yang baru saja berkembang. Ya, siapa saja eksekutif perusahaan ini? Eksekutif perusahaan ini adalah orang-orang yang memegang penting peranan di dalam perusahaan. Orang-orang yang bisa memberikan kebijakan-kebijakan dalam perusahaan. Itu yang dinamakan uh, eksekutif perusahaan. Sebuah perusahaan harus memenuhi uh, SPK, ya, keputusan yang baik, ya, sehingga dapat menentukan permulaan dalam suatu perusahaan. Ya, jika keputusannya kurang baik, maka permulaan yang terjadi itu akan terlambat. Ya, hal ini mungkin disebabkan oleh kegiatan eksekutif yang tidak terstruktur baik dan para spesialis informasi lebih sukar memahami pemecahan keputusan di tingkat eksekutif daripada tingkatan manajemen yang lebih bawah. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi eksekutif yang merupakan suatu sistem yang khusus dirancang bagi manajer pada tingkat perencanaan strategis. Ya, jadi sistem ini dirancang khusus untuk manajer, ya, sehingga manajer ini bisa melakukan perencanaan strategis untuk kedepannya. Ya, SIE ini disebut juga sistem pendukung eksekutif, yang dimana merupakan sistem informasi yang menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi manajer dan eksekutif dalam mengakses informasi eksternal dan internal yang berguna untuk mengidentifikasi masalah dan mengenali peluang. Pemakai yang awam dengan komputer pun tidak sulit mengoperasikannya, karena sistem dilengkapi dengan antarmuka yang sangat memudahkan pemakai untuk menggunakannya, atau yang disebut dengan user friendly, ya. Jadi sistem ini biasanya dalam bentuk yang sangat mudah digunakan, ya, dalam bentuk grafik-grafik, ya, sehingga nanti dapat dioperasikan secara mudah. Ya, kemudian apa perbedaan SI dan SIM dan SPK? Ya, jika SIM ini menyediakan laporan-laporan standar yang dibuat berdasarkan periode tertentu, contohnya laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Ya, sedangkan SIE ini hasilnya itu nanti dipakai untuk memantau indikator-indikator yang sama dari waktu ke waktu dan tak dapat digunakan untuk menganalisis masalah atau situasi yang baru. Ya, SPK awalnya dirancang untuk menganalisa masalah dan situasi baru, tetapi dalam prakteknya, perangkat-perangkat yang disediakan terlalu menuntut keahlian khusus. Hanya analisis yang bisa memanfaatkannya. Oleh karena itu, ya, SPK ini masih belum mendukung untuk menganalisa masalah dan situasi yang baru. Ya, perbedaannya lagi ini adalah SPK ini jarang dipakai secara langsung oleh eksekutif dan pada tingkat menengah dan atas, ya, karena dari segi tingkat analisis, ya, manajer atau eksekutif ini masih belum kuat analisisnya. Jadi SPK ini jarang dipakai oleh eksekutif dan tingkat menengah dan atas. Ya, kemudian karakteristik C, ya. Ini yang pertama dapat digunakan untuk meringkas, menapis, dan memperoleh data detail. Menyediakan analisis kecenderungan atau yang disebut dengan trend analisis, pelaporan perkecualian atau pelaporan yang tidak ada
dalam laporan harian, bulanan, mingguan, ya. Kemudian ini dapat melakukan deal drop. Apa itu deal drop? Itu nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian dapat digunakan untuk mengakses dan memadukan data internal dan eksternal. Ini salah satu ciri-ciri dari SI. Kemudian yang terakhir ini mudah digunakan dan terkadang tidak perlu atau hanya perlu sedikit pelatihan untuk menggunakannya. Ya, jadi mudah digunakan. Jadi tidak perlu pelatihan untuk menggunakannya. Ya, model dari SI. Ya, model SI ini biasanya dalam bentuk database perusahaan ya, terutama berisi data dari sistem informasi akuntansi dan dilengkapi dengan kotak pos elektronik yang digunakan eksekutif untuk mengirimkan dan menerima surat elektronik dan kalender elektronik yang digunakan eksekutif untuk merencanakan pertemuan mereka. Ya, jadi ini modelnya ya. Ya, jadi modelnya seperti ini ya. Data informasi dari eksternal itu dimasukkan ke dalam database perusahaan ya, sehingga nanti menyediakan informasi perusahaan yaitu tentang berita dan penjelasan mutakhir ya, nanti akan dibagi menjadi ini bagian-bagian ya, data perusahaan, kotak pos elektronik dan koleksi perangkat lunak ya, yang nanti akan disebar ke workstation eksekutif ya yang lainnya dan disebar ke sistem informasi SI ya. Jadi SI ini akan menghubungkan antara informasi eksternal dan internal seperti itu. Ya, ini contoh model SI-nya ya. Jadi perangkat lunak SI ini menggunakan database untuk menghasilkan tampilan yang telah disusun sebelumnya ya, pre-formatted ya, yang diturunkan atau di-downloaded ya ke workstation eksekutif dan disimpan ke database eksekutif. Ya, kemudian eksekutif memasukkan permintaan informasi dan menerima tampilan. SI tidak semuanya terbatas pada tampilan yang telah disusun sebelumnya, tetapi pendekatan itu merupakan pendekatan yang paling populer. Ya, kemudian ada Diltron ya, ini merupakan istilah yang dimana eksekutif ini dapat memulai dari gambaran yang sekilas ya, dari gambaran yang hanya sekejap ya, dan kemudian eksekutif ini secara bertahap itu akan mengambil informasi yang lebih terinci dari gambaran sekilas yang tadi, yaitu maksud dari deal drop. Ada 3 rute untuk mendapatkan perangkat lunak yang menghasilkan informasi eksekutif. Yang pertama, spesialis informasi perusahaan dapat mengembangkan perangkat lunak pesanan atau custom software. Kemudian eksekutif dapat menggunakan perangkat lunak produktivitas ya, perorangan atau personal productivity software seperti spreadsheet elektronik ya, sistem manajemen database dan paket grafik. Ya, kemudian perusahaan dapat membeli perangkat lunak SI khusus atau specialist software. Ya, pendekatan yang ketiga ini paling banyak yang dipilih dia dari ketiga rute yang ada. Ya, jadi intinya sistem informasi yang menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi manajer dan eksekutif dalam mengakses informasi eksternal dan internal yang berguna untuk mengidentifikasi masalah dan mengenali peluang. Ini adalah pengertian dari sistem informasi eksekutif. Ya, kemudian apa perbedaan SI dengan SIM dan SPK? Ya, SPK ini dirancang untuk menganalisa masalah dan situasi yang baru. Ya, tetapi dalam praktiknya perangkat-perangkat yang disediakan terlalu menuntut keahlian khusus. Hanya analisis yang bisa dimanfaatkan dalam penggunaan SIM dan SPK.
Ya, sementara itu hanya sedikit manajer yang mempunyai kemampuan analisis. Oleh karena itu, SPK jarang dipakai secara langsung oleh eksekutif pada tingkat menengah di atas. Jadi si ini akan cocok ya digunakan untuk manajer dan eksekutif yang ada di perusahaan. Ya, mungkin itu penjelasan dari materi sistem informasi eksekutif ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.